Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Rahman dengan NIM 1233030071 akan membahas 13 poin pembahasan dari mata kuliah HPMDA. Baik, langsung saja yang dimana 13 poin tersebut akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, tentunya saya akan membahas mengenai hukum administrasi pemerintahan daerah. Nah, mulai dari konsep dasarnya, ruang lingkupnya seperti apa, terus sejarah perkembangan pemerintah daerah, ekonomi daerah, sampai pada pemilihan kepala daerah. Nah, yang pertama itu kita masuk pada poin konsep hukum administrasi daerah, pemerintahan daerah. Nah, pertama yang harus kita ketahui itu adalah hukum administrasi daerah. Pemerintah daerah ini merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang secara khusus mengatur bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangan dan tugasnya. Itu poin pentingnya. Jadi, sederhananya, hukum administrasi pemerintahan itu dapat menjadi pedoman sekaligus batas bagi pemerintah daerah dalam mengambil suatu tindakan. Artinya, kepala daerah itu maupun perangkat daerah tidak dapat menjalankan pemerintahan yang hanya berdasarkan kehendaknya sendiri gitu, tetapi harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi inti dari hukum administrasi pemerintahan daerah ini adalah bagaimana kewenangan si pemerintah daerah tersebut digunakan secara sah tentunya, dan efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat pastinya. Itu untuk poin pertama. Terus yang poin kedua itu ada ruang lingkup hukum administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Jadi sederhananya ruang lingkup itu ya cukup luas dikatakan sebenarnya, karena di dalamnya itu mencakup kewenangan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, keuangan daerah, pembentukan produk hukum daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, ya, pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Jadi ya, dengan demikian bahwasanya hukum administrasi pemerintahan itu daerah itu ya tidak hanya berdasarkan itu berbicara mengenai kepala daerah saja, tetapi juga menyangkut seluruh proses administrasi pemerintahan yang berdampak langsung pada masyarakat luas tentunya. Ya, misalnya katakanlah seperti apa ya, seperti pelayanan kesehatan, terus pendidikan, perizinan, pembangunan infrastruktur, sampai dengan pengelolaan anggaran daerah, semuanya memiliki dimensi hukum administrasi. Itu poin nomor dua. Terus poin nomor tiga itu sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia. Nah, pada dasarnya pemerintahan daerah Indonesia itu mengalami perkembangan yang cukup panjang itu. Jadi setelah Indonesia itu merdeka, sistem pemerintahan daerah terus mengalami perubahan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi perubahan tersebut menunjukkan bahwasanya konsep pemerintahan daerah selalu berkembang mengikuti kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat. Nah, kita bahas pada masa yang telah lalu, pada masa reformasi, itu konsep otonomi daerah itu semakin diperkuat tentunya. Jadi daerah itu diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Jadi perkembangan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan perjalanan dari sistem yang lebih sentralistik menuju sistem yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah tetapi tetap berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia tentunya. Terus lanjut poin nomor 4 itu ada asas-asas pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berbicara asas-asas ini, landasan kita yaitu landasan konstitusional pemerintahan daerah terdapat terutama dalam pasal 18. Yang kedua itu ada pasal 18A dan pasal 18B Undang-Undang 1945. Ya, dalam penyelenggaraannya itu dikenal dengan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Jadi desentralisasi itu merupakan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur suatu urusan yang
yang urusan tersebut itu berdasarkan otonomi daerah. Dan dekonsentrasi itu merupakan ya apa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada pejabat atau instansi yang berada di daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Nah, yang dimana ketiga asas yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwasanya pemerintah Indonesia itu tetap berbentuk negara kesatuan, tetapi penyelenggaraan pemerintahan tidak semuanya harus dilakukan oleh pemerintahan pusat. Terus poin nomor 5 itu ada otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu dapat dipahami sebagai hak, juga dapat dipahami sebagai wewenang, juga dapat dipahami sebagai kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tujuan utama otonomi daerah itu bukan hanya sekedar memberikan kewenangan saja kepada daerah, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan demokrasi di tingkat lokal. Ya, tapi perlu diperhatikan juga otonomi daerah itu bukan berarti di daerah menjadi negara sendiri. Daerah tetap berada dalam kerangka NKRI dan harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Terus kita lanjut poin nomor 6 itu pembentukan daerah. Nah, pembentukan daerah ini merupakan proses pembentukan wilayah pemerintahan baru, baik provinsi maupun kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan hukum. Nah, pembentukan daerah ini tidak boleh hanya didasarkan kepada kepentingan politik semata. Harus terdapat pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, sosial budaya, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintah yang semestinya. Nah, tujuan akhirnya, pada akhirnya itu adalah agar si daerah tersebut itu yang dibentuk itu benar-benar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut yang poin nomor 7 itu tugas dan pertanggungjawaban kepala daerah dan DPRD. Nah, perlu diketahui juga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu terdapat dua unsur penting, yaitu yang pertama itu kepala daerah dan yang kedua itu adalah DPRD. Nah, kepala daerah itu mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah, mengelola keuangan daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk untuk DPRD itu mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, hubungan kepala daerah dan DPRD itu harusnya bukan hubungan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih strong, dan siapa yang lebih berpengaruh. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah hubungan yang saling mengimbangi atau saling support satu sama lain melalui prinsip checks and balance gitu. Keduanya juga harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintah daerah sesuai mekanisme hukum dan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Lanjut poin nomor 8 itu pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Nah, untuk poin nomor 8 ini itu perlu diketahui bahwasanya tidak semua urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Nah, dalam sistem di Indonesia ini terdapat pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya. Secara umum terdapat urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Nah, urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat seperti pertahanan, keamanan, politik, luar negeri, justisi, moneter, dan fisikal nasional, serta agama. Nah, kemudian terdapat urusan konkuren yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah. Urusan konkuren itu ya lebih ini lebih lebih menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang perlu kita ketahui atau kita garis bawahi, pembagian ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Terus lanjut poin nomor 9, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Nah, untuk poin ini, hubungan pusat dan daerah harus dipahami dalam perspektif bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Artinya, daerah memiliki otonomi tetapi tetap dapat tetap terdapat pemerintahan pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, hubungan pusat dan daerah meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan publik, pembinaan, dan pengawasan. Idealnya, hubungan tersebut tidak bersifat dominatif, tetapi bersifat koordinatif, yang dimana pemerintahan pusat itu memberikan arahan dan standar nasional, sementara daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Terus lanjut poin nomor 10, itu ada pendapatan dan belanja daerah. Nah, dalam menjalankan pemerintahan, daerah membutuhkan sumber pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah dituangkan tentunya di dalam APBD, anggaran pendapatan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, PBD ya. Pendapatan daerah antara lain berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Sementara itu, belanja daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Karena menggunakan uang publik, pengelolaan APBD harusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai hukum pastinya. Terus lanjut ke poin nomor 11, itu produk hukum daerah. Nah, pemerintah daerah itu juga memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah. Salah satu yang paling penting adalah peraturan daerah atau yang kita kenal Perda. Nah, yang dibentuk bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Selain Perda, terdapat berbagai bentuk peraturan, keputusan, maupun tindak administratif pemerintah yang digunakan untuk menjalankan pemerintah. Nah, yang paling penting itu kita harus mengetahui bahwasanya seluruh produk si hukum daerah ini itu harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau ada hierarkinya dari bawah ke atas. Lanjut poin nomor 12 itu pengawasan dan evaluasi pemerintahan daerah. Nah, kewenangan yang besar harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Jadi, pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwasanya pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum, tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta menggunakan anggaran secara bertanggung jawab. Nah, pengawasan itu dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, DPRD, lembaga pengawasan, aparat penegak hukum sesuai kewenangan, maupun masyarakat. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat apakah kebijakan si program pemerintah itu benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan demikian, pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan pemerintah daerah saja, tapi juga merupakan instrumen serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Nah, yang terakhir itu ada pemilihan kepala daerah. Nah, jadi pilkada itu merupakan bagian penting dari demokrasi ya di tingkat lokal karena masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan menentukan calon pemimpin di daerahnya. Melalui pilkada juga, masyarakat tidak hanya memilih seorang individu, tetapi pada dasarnya memiliki arah kebijakan dan masa depan pembangunan daerah. Karena itu, proses pilkada harus dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil, serta menjamin hak politik masyarakat. Nah, jadi dari ke-13 poin tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya sebagai hukum administrasi itu administrasi pemerintah daerah itu merupakan instrumen yang mengatur sekaligus membatasi bagaimana pemerintah daerah menjalankan tupoksi dari tugasnya. Jadi, otonomi daerah itu memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, tapi tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan, tapi oleh bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab, bagaimana keuangan dikelola secara transparan, bagaimana pemerintah diawasi, serta sejauh mana kebijakan daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi dengan kata lain ya otonomi daerah bukan sekedar memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah, tapi bagaimana
kewenangan tersebut benar-benar dikonversi menjadi pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi seperti itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan jikalau benar itu alhamdulillahirrahmanirrahim, dan jika banyak salah saya minta maaf. Bila fisabilillah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.